Kita lanjutkan. Sekarang materi selanjutnya. Oke ya, nah mohon diperhatikan. Jadi untuk ini kita membahas tentang konsep tegangan. Nah, tegangan itu intensitas gaya dalam pada suatu penampang. Jadi seperti ini. Ini ya dia tegangan itu disimbolkan sebagai apa ini? Sigma ya. Jadi sigma itu adalah suatu tegangan ya, tegangan. Namun tegangan ini kalau misalkan ini ada suatu batang ya, ini batang A sampai B, ini ada suatu titik P kayak gini. Nah, yang dimaksud itu adalah bukan P ini ya, tapi adalah potongan di sini nih, kita potongan di sini. Nah, kalau ini kita potong, jadi kan gini nih. Nah, ini adalah akan ada suatu tegangan ya, di mana seluruh permukaan. Nah, permukaannya gini. Jadi permukaannya gini. Sana semua. Nah, semua kayak gini itu disebut sebagai tegangan. Sehingga tegangan itu adalah P per A. Itu. Ya. Nah, satuan tegangan ini ada dua, yaitu satuan SI sama satuan US. Nah, satuan SI ini Pascal ya, atau Newton per meter. P ini satuannya Newton meter kuadrat. A per A adalah meter kuadrat atau bisa disebut sebagai Pascal. Dan turunannya kita bisa pakai kilopascal, megapascal, gigapascal. Jadi ini 10 pangkat 3-nya. Ini 10 pangkat 6, ini adalah 10 pangkat 9. Itu ya. Sekarang satuan US itu adalah pound square inch ya. Jadi LP per inci kuadrat atau tapi kebacanya adalah PSI. Terus PSF, pound square foot ya. LP per feet ya, feet FT kuadrat atau KSI atau kips per inch kuadrat atau KSF, kips per feet kuadrat. Nah, ini adalah satuan-satuan dari tegangan. Kita lanjut. Sekarang tegangan dalam arah tegak lurus ya, tegak lurus bidang itu disebut sebagai tegangan normal. Tegangan normal itu yang tegak lurus bidang. Misalkan kayak gini. Ini ada suatu besi ya, penampang yang ini ya. Kita tariklah P sama P aksen. Jadi di titik A ini kan areanya. Sehingga P-nya ke sini nih sama ke sana ya. Nah, kalau kita lihat bahwa tegangan dalam arah tegak lurus itu disebut sebagai tegangan normal. Jadi ini adalah tegangan normal. Jadi nanti ada tegangan geser juga. Yang pertama ini kita tegangan normal. Konvensi tandanya, jika dia positif itu tarik karena tegangan keluar dari penampang. Jadi ini keluar nih. Jadi ini semua ini adalah keluar ya. Ini tarik. Berarti kalau tekan ini misalkan ada suatu areanya ya. Ini berarti kayak gini nih. Ini artinya tegangan itu arah tegangan menuju penampang. Ini tekan. Kita lanjut. Tegangan normal. Tegangan normal, ini masih tegangan normal seperti tadi ya. Jadi rumusnya itu adalah P per A. Contoh, nah kita masuk ke contoh untuk tegangan normal. Tentukan nilai tegangan normal yang bekerja pada setiap batang dari struktur rangka batang seperti tergambar. Diketahui batang AB, ini ada batang A, B, sama C. Ya, AB ini
berpenampang segi 4. Jadi AB ini penampangnya segi 4. Jadi gini. Ya, ini adalah penampang AB. Nah, untuk yang di mana 30 sama 50 ya. Jadi 50 yang ini, berarti ini 50 ke dalamnya itu adalah 30. Sedangkan BC penampang lingkaran dengan diameter 20. Ini BC, lingkaran. Diameternya 20 mm. Ya, kita disuruh tentukan nilai tegangan normal pada yang bekerja pada setiap batang dari struktur rangka batang seperti tergambar. Nah, sekarang jadi ada berapa? Dua ya, ada dua struktur, yaitu yang satu adalah dia persegi ya, ini yang satu dan ini adalah yang kedua. Nah, kita disuruh nyari tegangan normal yang terjadi di batang 1 sama di batang 2 itu berapa. Nah, gitu ya. Tolong dinyalakan kameranya. Oke, nah sekarang kita untuk yang gaya batang, kita tinjau titik B. Ini ya, tinjau titik B. Titik B ini. Ada gaya 30 kN, berarti gaya yang bekerja pada titik B apa? Ada gaya ke sana, ya, yaitu NBC, ada gaya ke sana, yaitu NBA, dan ada gaya ke bawah atau gaya eksitasinya yaitu 30 kN. Nah, sekarang ini ya, untuk gaya batang. Jadi ini ada FBC, FAB, dan ada 30 kN. Maka sigma F sama dengan 0. Nah, itu lagi-lagi keseimbangan. Sigma F sama dengan 0. Nah, kita perlu proyeksikan ini sigma FY. Berarti di sini ini ada FBCY ya, yaitu apa? FBCY. Nah, kalau tadi ini 800, ini 600 ya. Berarti ini 1000 ya kan? Atau perbandingannya 4 3 5. Ya kan? Nah, berarti datanya misalnya ada di sini nih. Ya, datanya ada di sini. Berarti FBC-nya apa? Yaitu FBC dikali dengan apa nih sin ya? Sin adalah depan pemiring yaitu 3/5. Oke. Kalau yang sebelah sini kita proyeksikan itu FBC yaitu FBC dikali dengan cos yaitu 4 per miringnya 5. Nah, maka FY sekarang, FY ini ya, sama ini, arahnya ke atas sama ke bawah, maka ke atas 0,6 kali FBC, artinya 3/5, 0,6-nya dikurangi 30. Sampai 0. Kita lihat bahwa dia adalah 50 kN tarik positif. Terus sigma Fx, semuanya ke kiri. Boleh kalau misalkan mau minus semua ya, jadi min FAB dikurangi FBC X sama dengan 0 boleh, sehingga kita sama aja menuliskan positif semua ya. Jadi FAB ditambah 0,8 FBC sama dengan 0. Nah, FAB bentuknya min 40 kN tekan. Sampai sini paham ya? Paham? Maaf Pak, bisa diulang nggak Pak? Soalnya masih kurang paham. Diulang yang bagian mana? Yang waktu pembagian gayanya itu Pak, yang FBC sama FAB-nya itu gitu Pak. Oke. Nah, tolong ya, ini kan statika ya. Ini sebenarnya gampang nih, statika. Jadi tolong
jangan sampai lupa ilmu-ilmu statika. Ini FBC ya. Ini ada lagi FAB. Saya tuh kadang serba bingung ya. Serba bingungnya gini. Kalau kita lanjut, nanti kalian nggak paham. Kalau nggak dilanjut, nah jadi serba bingung. Makanya sebisa mungkin diperhatikan ya. Tolong diperhatikan. Nah, ini jadi ini karena belum sumbu X sama sumbu Y sama sumbu X, maka kita proyeksikan. Ya, kita proyeksikan. Ini jadi F BC ya. BCY dan ini adalah F BCE. Ya. Nah, kita lihat kalau yang tadi ini kan ini kan 600, ini 800. Berarti yang miring berapa? 1000 ya. Atau kita sederhanakan lagi. 800 nolnya hilang semua. Hilang, jadi tinggal 8, 6, 10. Boleh kan kita sederhanakan 4, 3 sama 5. Boleh? Boleh ya? Nah, tetanya di sini nih. Berarti ini kalau cos theta itu adalah 4/5. Kalau sin theta itu adalah 3/5. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, paham ya. Nah, selanjutnya kita masukkan yang dari gaya FBC. Ya, FBC karena yang miring sendiri kan, maka perlu diproyeksikan. Ada dua berarti, FBCY sama FBCE. Nah, ini theta kan berarti ya theta. Sehingga FBCY itu adalah FBC dikali dengan dia tidak mengapit sudut, sehingga dia sin theta. Nah, sin theta berapa tadi? Ini ya 3/5. Maka FBC dikali 3/5. 3/5 itu kan 0,6 FBC. Nah, sekarang yang sumbu Y. Sumbu Y kan cuma ada FBCY sama 30. Ya kan? Ini 30 kilonewton ke bawah. Sehingga berdasarkan konsep keseimbangan bahwa sigma FY itu sama dengan 0, maka FBCY dikurangi 30 itu sama dengan 0. Nah, FBCY kan 0,6. Sehingga ketemu nih FBC. FBC ketemu 50 kilonewton tadi. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, paham ya. Nah, sekarang sigma FE. Nah, sigma FE ini berarti yang searah sumbu X ke sana ada apa aja yang bekerja, yaitu FBCX ya, proyeksi dari FBC ke arah sumbu X sama FAB. Berarti arahnya ke kiri semua. Ini FAB, ini FBCX. Ini ya. Nah, sehingga minus FAB minus FBCX sama dengan 0. Nah, minus-minus boleh kan saya buat, karena ini 0, maka saya buat FAB ditambah FBCX itu sama dengan 0. Boleh. Nah, maka di sini FAB, FBCX itu apa? FBC kali cos theta. Cos theta 4/5. Jadi 0,8 FBC sama dengan 0. Nah, FAB ketemulah min 40 kilonewton tekan. Karena minus. Jadi tekan. Paham? Paham, Pak. Oke, paham ya. Sekarang ini baru uraian gaya-gayanya. Uraian gaya-gayanya. Selanjutnya kita cari tegangan. Nah, yang dicari tadi adalah tegangan.
tegangan normal. Tegangan normal itu adalah tegangan gaya yang tegak lurus terhadap penampang. Jadi nanti F-nya dibagi dengan penampang. Jadi tegangan itu adalah gaya persatuan luas. Nah, yang tegak lurus nih, tapi ya. Jadi gaya ini tegak lurus terhadap penampang. Itu gaya normal, tegangan normal. Tegangan normal. Nah, jadi sigma AB. Nah, AB itu kan yang ini ya. Yang ini tadi C ya. Jadi ini yang segi ya. Ini A, ini yang B ya. Nah, ini kan AB berarti di sini nih. Ya. Nah, FAB-nya min 40 kilonewton. Jadi ke sana dapat min 40 kilonewton ya. Dapat tekanan ke sana, dia tekan. Terus kita potong ya, kita potong. Jadi kalau di sini sebenarnya kan ada normal ke sana ke dalam ya. Ke sana, normal. Oke, kita potong sehingga ini ada suatu gaya dalam yaitu NAB. Nah, besarnya NAB ini adalah min 40 kilonewton. Sehingga dan kita lihat nih di penampang ini kan gini ya. Karena tadi yang AB ini adalah penampang segi 4. Jadi ini sana NAB. Sehingga tegangannya adalah FAB bagi dengan AAB. Ini NAB ya, bukan FAB sebenarnya. Kalau FAB itu kan gaya eksitasinya. Nah, ini gaya dalamnya nih. Yang dimaksud di sini adalah gaya dalam. Bolehlah, ini yang dimaksud adalah gaya dalam. Jadi min 4000 ya karena tekan dibagi A. A-nya berapa tadi? Yang sini 50, yang sini 30. Tadi kan gitu ya. Jadi luasannya adalah 30 kali 50. Ketemulah tegangan normalnya 26,67 megapascal. Paham ya? Paham ini? Paham, Pak. Tegangan BC sekarang. Berarti yang BC tadi apa? Yaitu lingkaran. Sini kan? Dia lingkaran. Ya, bentuknya lingkaran dengan diameter 10 APR, dari 20 ya. Diameternya 20. Diameternya 20 sehingga ketemu nih. Tarik ya dia 50 kilonewton. Ini C, ini B. 50 kilonewton, kita potong, maka tetap 50 kilonewton dibagi luasan penampang. Luas lingkaran yaitu pi R kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat. Nah, jadi gayanya dibagi dengan luasan. Gayanya itu adalah 50.000 dan luasannya itu pi R kuadrat atau pi R-nya adalah 10 kuadrat. Maka ketemu 159,2 megapascal. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, paham ya. Kita hapus. Nah, contoh 2. Tentukan diameter batang BC pada contoh 1. Jadi yang 2, kita menentukan diameter batang BC, berarti yang lingkaran, ya. Jika batang tersebut terbuat dari aluminium dengan tegangan izin 100 megapascal. Jadi ditentukan tegangan isinya 100 megapascal. Wah. Nih ya. Tegangan izin, tegangan BC itu ditentukan tadi. Jika tegangan BC-nya itu 100 megapascal, ya, maka diameternya berapa? Nah, ini dibalik.
Nah, sudah diketahui tegangannya 100 megapascal. Artinya harus kurang dari kan, dan tegangan BC-nya yaitu F per A. F-nya tadi 5.000 ya. Tarik 50.000 tarik dibagi dengan A, seperempat pi D kuadrat. Itu seperempat pi D kuadrat. Sehingga dari sini ya, dengan kita matematika, maka D-nya itu harus lebih dari sama dengan 25,2 mm. Nah, jadi gini ya. Ini dia kan ke sana. Jadi 50.000 dibagi 100 itu kurang dari sama dengan pi per 4D kuadrat. Ini kan hilang nih. Nah, jadi 500 per 4 kali 4 bagi pi itu kurang dari sama dengan D kuadrat. Sehingga D ini ketemulah harus lebih dari sama dengan 25,2 mm. Nah, ini kan 25,2 diakarkan 25,2 mm. Nah, jadi kalau tidak ada batang yang 25,2 mm, maka kita pakai batang yang berdiameter 26 mm. Tapi kalau misalkan itu batangnya kelipatan 5, maka kita gunakan 30 mm. Ini sih menyesuaikan diameter yang ada di pasaran maksudnya. Tapi sesuai perhitungan dia itu diameternya harus lebih dari 25,2. Jadi kalau misalkan 25,2 itu masih aman dengan tegangan dengan tegangannya itu 100 MPa. Dengan ditekan atau ditarik 100 MPa. Paham? Paham ya? Fahri paham? Oke, paham ya. Kita lanjutkan. Sekarang tegangan normal sudah. Tegangan normal itu jadi gayanya tegak lurus sama penampang. Nah, kalau yang tegangan geser ini gayanya sama penampang, ini kan penampang nih. Jadi apa nih? Sejajar ya atau menggeser lah kayak gitu. Ini misalkan ini ada tegangan pada bidang penampang. Ini P ya. Ini adalah P aksen. Ini batang AB. Kita tekan nih yang dari sini P, ada gaya P, dan ini ada gaya P aksen. Sehingga kalau kita potong batang AB di sini menjadi seperti ini, ya potongannya di C ini. Nah, kita ambil nih AC, AC berarti ada gaya P aksen sama di sini nih. Nah, di sini itu ada gaya besarnya P atau tegak. Di sini itu ada namanya gaya besarnya P, sehingga tau itu sama dengan P per A. Nah, jadi A-nya juga kayak gini ya. Nah, ini ya, berarti gini. P itu gini. Gitu ya. Kalau yang normal itu kan tegak lurus. Ini ya, normal ya. Tegak lurus penampang. Kalau ini sejajar ya, kayak gitu. Jadi menggeser. Itu tegangan geser. Nah, sekarang tegangan geser pada baut. Ya, pada baut ada single shear sama double shear. Nah, sekarang ini baut. Ada baut, ya ada dua batang, yaitu batang A sama batang B. Kita sambungkan dengan baut, di mana ini ditarik gaya F, ini ditarik gaya F aksen. Nah, sehingga batang baut CD ini akan menerima gaya sebesar F sama F aksen.
Nah, kalau kita potong yang atas, ya, kita potong yang atas, karena ini single shear, geser, sehingga taunya yaitu P per A atau F per A. Gitu. Ya, P-nya sini. Nah, sekarang untuk yang double shear. Double shear ini ada berapa nih? Berarti 3 batang. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke, kita tinjau yang HJ. Baut HJ. Ya, baut HJ berarti gaya yang bekerja pada baut HJ ini ada gaya F yang arahnya ke sana, ya, sama gaya dari batang C dan batang D. FC sama FD. Nah, kita lihatlah di potongan ini K sama L. Jadi kayak gini nih di potongan ini. Sehingga yang sebelah atas itu ada gaya P, ya, dari FC ini kan sebesar P, dan ini ada gaya sana juga yaitu P sebesar P, dan ini F-nya, gesernya maksudnya, ya, sehingga tekanan gesernya itu adalah P per A. Nah, sekarang kita tahu bahwa F itu adalah berapa? F itu adalah 2P, sehingga P itu F per 2. Nilai P itu F per 2. Kita masukkanlah P itu adalah F per 2 dibagi dengan A. Itu untuk yang double shear. Kita masuk contoh sekarang. Nih. Tentukan tegangan geser yang bekerja pada pin di tumpuan A dan C. A dan C, serta engsel di B. Struktur rangka batang. Masih ingat ya? Berarti ini yang segi 4 dan ini yang lingkaran. Jadi kita disuruh nyari tegangan geser. Kalau yang pertama tadi, contoh 1, kita disuruh nyari tegangan normal. Kalau yang sekarang tegangan geser. Ya. Kita tinjau di pin di tumpuan A. Di tumpuan A ini ya, tolong dilihat, ini tumpuan A. Nah, jadi kalau dilihat dari atas, itu bentuknya kayak gini. Ini kan dilihat dari samping nih. Yang pertama ini kita lihat dari samping. Nah, kalau dari atas, itu gini. Kalau dari atas, ini yang batang. Untuk yang dilihat dari atas, ini yang lingkaran. Oke, sekarang fokus yang batang, yang pin A. Yang di pin A, di poin A, ini batangnya, ini pinnya nih, bautnya atau pin ya, pinnya. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Tadi kan udah tahu nih, besarnya 40 kN. Yang pertama tadi ya, besarnya 40 kN. Untuk yang batang. Nah, tekan ya, maka ditekan ke sana. Terus sehingga ini memberikan suatu reaksi, yaitu FB ke sana dan FB ke sana. Nah, kita lihat yang tengah. Potongan tengah ini kita potong, maka ini ada gaya tekannya itu 40 kN dan ada ini P, itu adalah gaya gesernya. Gaya gesernya P sama P. Sehingga P ini berapa? 2P sama dengan 40. Sehingga P besarnya adalah 20 kN. Artinya, gaya tekan ini itu didistribusikan ke dua pin ini, ya, di dua batang dari pin ini, di mana nilainya sama dibagi 2 yaitu 20 sama 20 gitu. Nah, selanjutnya kita lihat tegangan geser di A, yaitu P per A. P-nya nilainya berapa? 20. A-nya karena ini A-nya oke, jadi yang ini ya, jadi yang baut ya, yang baut ini ya. Yang baut adalah pi R kuadrat 12,5. Ya. Jadi ini kan tegangan geser kan tumpuannya lingkaran, bukan ya? Ini kan lingkaran nih. Baut nih, ini lingkaran ya. Jadi ini juga lingkaran.
jadi gesernya itu adalah P per A. P-nya 2000, A-nya adalah pi R kuadrat. 40,7 megapascal. Paham? Sampai sini? David, paham? Pelan-pelan aja. Paham ya? Andreas, paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Itu kita lanjut di tumpuan C sekarang. Nah, di tumpuan C ini ya, yang lingkaran nih. Ini yang lingkaran. Jadi tumpuannya seperti ini. Ini di bautnya seperti ini. Dipin ya, dipin. Ya, jadi bentuknya kayak gini. Nah, di sini berarti ada gaya. Tadi kan tarik nih, ditarik 50, berarti ke sana 50 kilonewton. Sehingga kalau kita potong di aksen ini, berarti ada potongan kan. Nah, kita buat kayak gini, berarti ini 50 kilonewton, berarti di sini ada gaya geser sebesar P. Sehingga untuk tegangan gesernya atau tau C itu adalah P per A. P-nya 5000 per A-nya adalah pi R kuadrat. Jadi sehingga besarnya 101,9. Gampang ya, ini yang single shear ya, karena cuma ada satu. Kalau yang tadi double shear ada dua. Jadi perlu dibagi P-nya itu tadi 2P sama dengan gayanya. Kalau ini kan gayanya sama dengan P-nya itu sendiri. Oke, sekarang yang titik B. Nah, ini titik B agak rumit nih, karena titik B yang ada di sini nih, yang menghubungkan antara segi 4, batang segi 4 sama batang lingkaran. Nah, yang titik B. Jadi gini, kalau yang titik B yang ini ya, yang titik B ini kan. Titik B kan ini nih, coba dilihat kalau dari atas. Ini yang lingkaran ya. Terus yang masuk ke sana, itu yang segi 4, yang masuk ke komputer atau laptopnya itu segi 4 masuk. Terus ini ditransfer gaya 30 ini ternyata ditransfer di 2. Berarti ini 15-an. Ini 15, ini juga 15. Ya. Terus ini yang 5000, berarti ke sana 5000. 1. Terus ini ada 2 juga, 1 sama 2. Berarti 40 dibagi 2, 20. Ya. Nah, coba dilihat. Nah, di sini ini ada 20 ya setengahnya kan. Ini 15, ini 15 dan ke sana ya itu 50. Sehingga PE ya, PE-nya kita lihat nih untuk yang penampang DE. Yang penampang DE berarti ada gaya yang 15 kilonewton dan ada gaya geser sebesar PE ke atas karena ditarik ke bawah. Sehingga PE-nya masih sama, yaitu 15 kilonewton, sama dengan setengah G-nya. Nah, sekarang DE sama G ya, berarti D ke G. Nah, kalau di D ke G berarti ada mana? Ada 15, ada 20 sama ada G geser. Ya, G gesernya ke sana, PG. Jadi 15, 20 sama ada G geser ke sana. Nah, 15 ke arah sumbu X dan 20 ke arah sumbu X, 15 ke arah sumbu min Y, sehingga resultannya adalah ini 20 ke sana itu 15, sehingga di sana ada resultan. Ya, resultan sini yaitu 25. Atau ginilah, kalau gini. Ini 20 ke sana, ini 15, sehingga ini kan resultan nih. Ini 25 kilonewton. Nah, ini kalau ini artinya kan
dapat resultan dari sana nih, dari gaya ini, yaitu sebesar 25 kilonewton. Sehingga gaya gesernya PG itu sebesar 25 kilonewton ke arah atas. Nah, untuk tau B, ya, tau B berarti PG per A. PG-nya 25.000 dibagi dengan pi R kuadrat. Ketemulah 50,9 megapascal. Terus yang sebelah sini itu sama karena ini simetris, ya kan? Gaya-gayanya kan sama nih. Kalau kita tinjau sini sama tinjau sini, ya. Nah, jadi sini nanti ketemu juga 15 kilonewton, ya. Yang ini 25 kilonewton. Artinya tegangan gesernya juga sama. Karena simetris. Paham? Sampai sini? Paham, Andreas? Pak, sebelumnya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan tadi yang ini kan kita mau pin di titik B. Nah, itu tadi yang pertama itu yang PE-nya itu 15. Itu kan yang ini, Pak, yang D sama E kan, Pak. Nanti ketemunya PE-nya 15. Nah, yang di bawahnya itu kenapa kita tinjau juga yang D sampai G ya, Pak? D sampai G, ya. Iya. Oke, jadi gini, kita pengen tahu ini ya. Jadi gini, ini kan jadi yang sebelah sini, yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri, ya. Sebelah kiri sama kanan itu kan simetris. Artinya kanan sama kiri nanti tegangan gesernya pun sama. Ya. Terus kita lihat, ya. Kita lihat bagaimana interaksi antara yang bawah ini, ya, dengan ini nih, dengan yang segi 4. Yang pertama itu, ya, dengan segi 4. Nah, ketemulah ini ya, PE. Pertama, ya. Terus kalau dia ada di sini, berarti yang pertama ini, ya, yang ini dulu, yang segmen 1. Terus yang kedua segmen 2. Segmen 2 itu berarti dari punyanya D sampai ke titik ini, gitu. Itu yang segmen kedua. Tapi kalau kamu mau menghitung, ya, ini tuh untuk mengetahui tegangan gaya geser yang ada di titik G. Nah, kalau yang GH ini kan ditarik nih sama yang lingkaran tadi ya, yang batang lingkaran, yang rangka lingkaran tadi ya. Nah, kalau yang ini, yang DE ini kan punyanya gaya eksitasi yang 30 kilonewton dibagi 2. Ada 2 batang kan, jadi 15 kiri, 15 kanan. Gitu. Terus yang segi 4 itu dari E sampai H. Nah, bautnya kayak gini, dihubungkan satu baut. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Nah, kita potong. Yang pertama, potongan pertama yaitu di DE. Ya, di DE berarti yang 20 kilonewton ini belum ikut. Jadi baru yang 15 kilonewton untuk mengetahui tegangan gesernya, gaya gesernya. Nah, setelah itu DEG gitu. Jadi kalau kamu pakai EG, ya, ini kan tegangan geser, ini kan continuous nih. Jadi kalau pakai EG nggak bisa dong, ya kan? Jadi pakai DG karena ini continuous, sehingga DG itu gaya eksitasi yang bekerja barulah ada yang 20 kilonewton. Jadi ini 15 kilonewton sama 20 kilonewton. Gitu. Sehingga DG ini
ini nggak ikut nih yang BC karena belum sampai yang BC ini kan, sana tegangan gesernya. Nah, tegangan ini di resultan dulu, ketemulah 25 kN kan, arahnya ke miring kan, sehingga tegangan geser, gaya gesernya arahnya ke atas miring. Nah, inilah kita cari tegangan geser dibagi dengan luasan lingkaran, ya, luasan lingkaran baut di B itu sama dengan 50,9. Itu ya, Andreas ya. Berarti Pak, itu yang DE itu sebenarnya sama aja dengan HJ ya Pak? Atau beda ya Pak? HJ mana? Ya, yang JH. JH, iya sama. Sama ya Pak? Oh bukan JH. Kalau JH itu sama dengan DG. Nah ini nih, J mungkin berarti ini apa ya? Yang sebelah sini nih, yang titik potongan ini nih, apa ya? HI misalkan ya. Nah jadi JI. Nah ini kurang tanda. Kalau JH kan mungkin lebih ke potongan ini ya, potongan ini. Nah ini JI. Jadi DE itu nanti sama dengan JI, gitu. DG sama dengan JH. Baik Pak. Oh, Pak. Terima kasih. Kita hitung satu aja karena ini nilainya juga sama, simetris kan. Tapi kalau nggak simetris maka kita perlu hitung. Kalau simetris cuma satu aja. Nah sekarang ini nanti pelajari lagi ya. Nanti kalau ada slide-nya kan lebih enak kan. Sekarang tegangan tumpu atau bearing stress. Tegangan normal tekan pada bidang kontak antara dua objek. Jadi gini, ini ada plat A ya, terus dibaut nih ya, sehingga tegangannya dia tegangan normal tekan pada bidang kontak antara dua objek, sehingga tegangan B-nya itu adalah P per AB ya. P per AB sama dengan P bagi dengan P kali D. P tebal dikali dengan D. Nah, jadi gini. Tegangan tumpu berarti yang ada dia tumpuan di suatu, nanti ada contohnya lebih paham ya. Jadi ini suatu plat dengan tebal T. Ya, tebal T. Terus dengan diameter baut itu D. Ya, ini di baut nih. Kalau dipotong seperti ini. Nah, tegangan yang ada di sekitar ini tuh gimana? Jadi kalau misalkan ini kita proyeksikan semua tegangan kan gini nih. Dan yang arah sini arahnya ke sana. Ya kan? Seharusnya kayak gini. Cuma karena tegangan itu adalah yang tegak lurus terhadap penampang, ya, maka kita perlunya kayak gini aja. Ini tebal, ini diameternya. Nah, jadi ini aja. Nah, ini yang dihitung adalah yang ini, yang kotak. Jadi yang melingkar kayak gini enggak. Karena yang melingkar kan gini nih. Ini nilainya sama, nilainya itu sama. Jadi tegangan P ya, gaya P ini ya, jumlah tegangannya itu sama. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa tegangan itu adalah P dibagi dengan A. A-nya itu TD. Atau gampangnya selimutnya. Tapi yang TD ya, bukan yang selimutnya tabung ini. Gitu. Tegak lurusnya kan TD, ya kan? Tegak lurusnya adalah T kali D. Atau segi 4-nya. Itu adalah tegangan tumpu. Masuk contoh ya, kita masuk contoh. Tentukan tegangan tumpu pada di tumpuan A pada suatu rangka batang pada contoh sebelumnya. Ya, contoh sebelumnya di tumpuan A seperti ini kan? Ya.
Ini tebal 30 mm dengan tekan 40 kN, ya. Ini diameter bautnya 25 mm, sehingga tegangan tumpunya adalah P per AB. P-nya adalah 40.000, AB-nya apa? AB-nya ini adalah 25 dikali 30. Oke. Paham ya? Jadi kalau misalkan ini ya, kita lihat ini, ya, dijatuhkan ke sini, tebelnya ini kan 30, ya kan? Nah, tebelnya ini ya 30 dan diameternya itu adalah 25 mm. Jadi luasannya itu 30 dikali 25. Untuk yang di sini, ditumpu yang bagian segi 4, batang segi 4 ini. Paham? Oke, paham. Kita masuk ke contoh 5 sekarang. Sebuah kolom pipa dengan diameter 6,5. Outside-nya diameter luar, outside diameter 6,5 inch dan ketebalan 0,25 inch. Yang dalam, jadi tebel ya. Jadi ini bolong, yang tengah bolong. Menerima beban sebesar 11 kip. Ada beban 11 kip. Kolom tersebut berdiri atas plat baja yang dipasang pada lantai beton. Nah, ini plat baja dan ini adalah konkrit. Biasanya itu memang tidak langsung konkrit, tapi ada plat baja dulu. Seperti ini. Jadi biar tegangan itu nggak langsung besar yang diterima oleh konkrit. Jadi ditransferkan dulu di plat baja supaya berkurang. Baru ditransfer lagi ke konkrit. Ke konkrit baru ke tanah. Nah, tentukan tegangan tumpu antara kolom dengan plat baja. Antara kolom dengan plat baja, tegangan tumpu. Jika tegangan tumpu pada lantai beton tidak boleh melebihi 90 psi, tentukan ukuran minimum sisi plat A. Jadi plat A ini ditentukan berapa lebarnya agar tegangan pada beton ini tidak boleh melebihi 90 psi. Nah, kita hitunglah tegangan tumpu pada plat baja yang pertama. Tentukan tegangan tumpu antara kolom ini yang lingkar, ya, dengan plat baja, dengan yang ini nih plat baja, ya. Jadi P-nya berapa? Tegangan adalah P per A, P-nya adalah 11 kip, A-nya sekarang, A-nya apa? Berarti perlu nih, A-nya kan berarti perlu dikurangi yang bolong ini ya, karena ini kan bukan tak lingkaran yang kejal, tapi dia ada bolong di sini. Jadi ada tebelnya, ada outside sama ketebalannya. Nah, jadi di sini P-nya adalah 11.000 kip, ya, atau 11 kip atau 11.000 PSI ya berarti ya. Apa? Kilo kips berarti tadi apa? Ya. 11.000 kan kilo kips ya. Terus dibagi dengan A. A-nya adalah 1/4 pi D kuadrat, 1/4 pi D kuadrat. Nah, ini apa nih? Outside 1/4 pi D kuadrat dari outside-nya dikurangi dengan ketebalannya yang dalamnya yaitu 0,25 inch. Jadi yang dihitung itu kalau misal kita gambarkan ini lingkaran, ini kan, nah yang ini aja. Nah ini luasannya berapa? Kayak donat berarti. Nah, outside-nya ini sampai sini itu adalah 6,5 ya, dan tebelnya ini itu adalah 0,25 inch.
Nah, di 6,5 dikurangi, ini 6,25 ya harusnya ya. Oh, ada 2 deh, kanan sama kiri. Ya oke, berarti 6. Jadi 6 kuadrat. Jadi ketemunya 2241 PSI. Paham ya? Irfadi, paham? Izin tanya Pak, Ya, itu 6,5 kuadrat dikurang 6 itu dari mana? Yang 6. oke. Jadi ini itu kan AB. AB itu 1/4 pi D kuadrat atau luasan ya, luasan tadi. Luasannya kan gini. Ini outside-nya itu 6,5. 6,5 ya, diameternya 6,5. Terus dia kan bolong ya, jadi nggak penuh, nggak pecah. Nah, ini tebelnya itu adalah 0,25, sehingga ini 0,25, ini juga 0,25, gitu kan? Ya enggak? Artinya inside diameternya berapa? 6,5 dikurangi 0,25 dikurangi 0,25 ya, jadi dia 6. Oke, paham? Nah, untuk mencari luasan ini artinya luas lingkaran yang luar dikurangi dengan luas lingkaran yang dalam. Luas lingkaran luar yaitu 1/4 pi D kuadrat, D-nya yaitu 6 kuadrat, 6,5 kuadrat, dikurangi 1/4 pi yang dalam yaitu 6 kuadrat. Atau kalau kita sederhanakan jadi 1/4 pi 6,5 kuadrat min 6 kuadrat. Paham? Oke Pak, baik Pak. Paham Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, saya hapus. Sekarang tegangan tumbuh pada lantai beton. Ya. Pada lantai beton. Tadi pada baja ya, bajanya dari kolom ke baja. Sekarang pada lantai beton. Nah, ini kan masih 11.000 ya, jadi P per A 11.000. Tapi dari baja ke beton itu kan penampangnya beda lagi. Penampangnya sekarang segi 4. Tadi yang pertama penampangnya adalah lingkaran, yang dari kolom ke baja, dari baja ke beton penampangnya segi 4, punyanya baja. Jadi penampangnya diubah jadi A kuadrat, A kali A. Kurang dari sama dengan 90, ya kan? Dia minta ya, jika tegangan tumpu pada lantai beton tidak boleh lebih dari 90, ya, jadi harus kurang dari 90 nanti. Tentukan sisi plat, sisi minimum plat baja ini. Dikurang dari 11.000 per A kuadrat, kurang dari sama dengan 90, maka ini kali silang, dan ini dibagi, sehingga A-nya ketemu 11,06 inch. Jadi dia minimum harus 11,06. Minimum ya. Jadi kalau kurang dari ini, maka nggak boleh. Artinya melebihi dari 90 PSI. Ya, kalau dia lebih besar boleh. Karena batasannya tadi dia harus kurang dari 90 PSI tegangannya. Paham? Paham ya? Iin, paham? Paham, Pak. Jadi Pak, semisal ditanyanya yang maksimal berarti tinggal diganti tanda ya Pak. Yang tanda lebih kecil sama dengan diganti jadi lebih besar sama dengan gitu Pak. Yang ini. Kalau maksimum, Y
berarti kalau misalkan dia maksimum 9 tidak melebihi kan berarti maksimum 90. Tidak melebihi. Jadi beton itu tidak boleh mendapat tegangan yang melebihi 90 psi. Berarti beton harus maksimum itu 90 psi. Nah, kalau maksimumnya 90 psi ya, maka minimum plat baja luasannya berapa, sisinya berapa? Yaitu 11, karena kan tegangan ini kan berbanding terbalik dengan luasan, dan luasan ini sebanding dengan yang namanya sisinya, akuat AA-nya, ya kan? Jadi kalau misalkan ini semakin besar, berarti tegangannya semakin kecil dong. Tapi kalau ini semakin kecil, maka tegangannya semakin besar. Dan ini dibatasi 90, ya. Nah, ketemu 11,06. Berarti 11,06 ini udah paling minimum gitu. Jadi kalau lebih dari ini, ya, misal 12, artinya kan tidak boleh melebihi 90. Berarti harus kurang dari, kan? Ya kan? Tidak boleh melebihi. Berarti kalau ininya 12, artinya boleh, karena ini nanti ketemunya akan kurang dari 90. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini lebih dari ya berarti ya. Oke, gitu. Ini lebih dari ya. Ini berarti tandanya gini. Nah, 90 ini paling maksimum. Berarti kalau ini 12, 13, artinya kan tegangan yang ini kalau kita hitung, itu kan kurang dari 90. Tapi kalau 10, berarti lebih dari 90. Paham ya? Paham, Pak. Nah, sekarang tegangan pada penampang miring. Ini P, ya, sana. Jadi kalau tadi penampangnya itu nggak miring, kalau sekarang miring. Kalau tadi kan tegak lurus nih, tegak lurus gini ya, penampangnya sama P. Nah, sekarang gimana kalau miring? Kayak gini. Ya, maka kita perlu menguraikan gaya P-nya ini supaya dia tegak lurus sama A-nya. A-nya kan gini ya. Ya. Dan P-nya ke sana. Maka tegak lurusnya kan sini nih. Nah, berarti ini ada P apa nih? PY-nya ya. Ini theta misalkan. Berarti ada ke sana juga PX-nya. Atau V tegangan. Ini F. Oke. Sehingga F ini adalah besarnya P cos theta. Yang ini besarnya P sin theta. Itu ya. Nah, baru bisa bahwa tegangan adalah P per A. Berarti F cos P cos theta, F-nya dibagi dengan A. F-nya adalah P cos theta, V-nya adalah P sin theta. Maka tegangan adalah F per A. Itu P cos theta. Nah, A-nya A theta ya. Nah, sekarang gini. Kalau A itu kan gini. Ini adalah A. Ini adalah A theta. A theta itu yang miring. Ya. Sehingga A sama A theta ini luas mana? Dan ini adalah theta. A sama theta itu luas mana kira-kira? Ini A. Ini A theta. Ini theta. Nah, A sama A theta luas mana?
luas A theta karena dia miring kan. Sehingga A theta itu besarnya adalah A per cos theta. Cos theta kan maksimum 1. Jadi A itu adalah A theta kali dengan cos theta. Tapi kalau diproyeksikan A theta ke sana itu adalah A itu adalah A theta kali cos theta. Tuh, jadi A theta besarnya A per cos theta. Ini kita masukkan P cos theta per A theta, yaitu A per cos theta. Ketemulah jadi P cos kuadrat theta per A. Ini tegangannya. Ya, tegangan gesernya yaitu V per A theta. V-nya besarnya P sin theta, A theta besarnya A0 atau A per cos theta. Sehingga P per A0 sin theta cos theta. Sampai sini paham? Irfandi, paham Irfandi? Paling pengen nanyain aja sih, Pak. Itu kan rumus tadi A itu kan A theta dikali cos theta ya. Nah itu kenapa sih Pak? Cos gitu, kenapa bukan sin? Oke. Ini oke. Jadi kenapa cos? Jadi gini. Tetanya ini kan theta nih. Yang diketahui theta, oh ini loh, ini theta nih, ya. Nah, atau gini, ini kalau theta ya, ini ya. Ini kan gambarnya gini ya. Kalau ini theta, berarti ini alfa. Ini berarti theta lagi. Ini alfa, ini theta. Ini alfa, ini adalah theta. Gitu kan? Nah, kalau ini kita samakan dengan ini, artinya theta itu kan, ini kan A theta, dan ini adalah AT. Jadi, theta itu ini. Diapit sudut ini. Ini theta. Paham sekarang? Ini A theta, ini adalah A. Paham? Sama kayak ini. Kalau ini ke sana itu adalah A, ya kan? Karena tegak lurus sama P. Dan yang miring ini adalah A theta. Oke, paham? Oh jadi karena yang cos itu karena di theta gitu. Iya, oke, kayak gitu ya. Karena dia diapit. Nah, kalau A theta ini diproyeksikan ke bawah, jadi yang bawah ini kan jadinya A sin theta. Kalau yang ini itu ya A theta sin theta. Berarti kalau yang A ya AX lah misalkan ini ya, AX A ya, A ini atau AX itu adalah A theta dikali dengan cos theta. Itu kan? Sehingga di mana AX kan sama kayak A besar ya, A biasa A0-nya. Sehingga A theta-nya itu adalah A per cos theta. Tuh. Paham sekarang? Paham Pak, terima kasih Pak. Ya, itu ya. Oke, saya hapus. Nah, tegangan pada penampang miring. Nah, tadi ini ya, jadi ketemu bahwa tegangan adalah P cos kuadrat theta per A0 dan tegangan gesernya adalah P per A0 dengan sin theta cos theta dengan trigonometri ya, sifat-sifat trigonometri bahwa cos kuadrat theta itu adalah setengah dikali dengan 1 plus cos 2 theta. Jadi cos kuadrat theta itu nilainya adalah setengah 1 plus cos 2 theta. Ini adalah trigonometri ya, apa ya, sifat-sifat trigonometri ya namanya. Sehingga tegangan maksimum itu adalah P
per A0. Inilah ini ya. Artinya kenapa tegangan maksimum itu P per A0? Ada yang tahu? Dari rumus ini, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Jadi, kenapa tegangan itu P per 2A0 dikali 1 plus cos 2 theta, di mana tegangan maksimum itu pasti P per A0. Kenapa? Karena ini kan P per 2A0. Ini 1 ditambah cos itu kan maksimum 1. Ya, di mana theta harus 45 derajat. Supaya dia nilainya 1. Jadi cos 2 theta itu maksimum nilainya adalah 1. Jadi P per 2A0 dikali 2. Coret-coret, jadi P per A0. Ya. Nah, sekarang untuk yang tegangan geser, yaitu P sin theta cos theta per A0. Nah, P, nah sin theta cos theta itu sama dengan setengah sin 2 theta. Ini adalah sin theta cos theta. Nah, tegangan maksimumnya berapa? Berarti ini nilai 1, ya kan? Di P per 2A0. Jadi kan sin 2 theta itu kan harus nilainya 1 maksimum. Karena sin kostan itu kan maksimum 1. Ya kan? Jadi dia tuh nilainya min 1 kurang dari sama dengan sin cos sin theta, cos theta, gitu ya. Tan bisa ya tan theta juga ya. Itu ya gini kan? Atasnya dia itu kan min 1 sampai 1 kan. Nah, jadi sin 2 theta jika dia maksimum maka nilainya itu 1. Jadi tegangan gesernya yaitu P dikali 1 dibagi dengan 2A0. Jadi nilainya P per 2A0. Paham? Sampai sini? Christian paham? Paham, Pak. Paham ya? Clear. Mengapa ini penting? Semua kemungkinan kombinasi tegangan normal dan geser. Pak, izin nanya Pak. Ya. Yang itu kan kalau misalkan nanti yang ditanya tegangan maksimum, berarti dia pakai rumus yang P per 2A0 ya? Ya, boleh. Kamu pakai ini juga boleh ya. Pakai ini. Kan kalau maksimum artinya sin 2 theta, cos 2 theta, itu kan nilainya 1. Nah, kamu pakai ini juga nggak apa-apa. Kalau kamu masukkan 1, tetap kan nilainya dia P per 2A0. Gitu. Jadi nggak perlu menghafalkan 2 rumus. Cukup 1, tapi konsepmu benar. Kalau dia maksimum, berarti sin, cos, tan itu nilainya 1. Gitu. Oh, berarti sama juga Pak, yang sebelah kiri juga? Sama. Kan kalau maksimum ya nilai sin cos-nya 1 gitu. Kan maksimum sin cos-tan 1. Ya kan? Dia kan batasnya min 1 sampai 1. Baik, Pak. Oke ya. Nah, ini terakhir ya, belum. Tegangan pada satu titik. Jadi kalau misalkan pada satu titik dan untuk semua luasan penampang sebenarnya kita perlu mengintegralkan. Jadi F itu gaya adalah integral dari tegangan untuk dA. Jadi kalau kita integralkan, jadi kayak gini, ketemu dengan F. Ini general state of stress, 2 dimensi, ada sumbu X sama sumbu Y-nya, ini misal suatu penampang, ya. Ini artinya adalah tegangan geser pada sisi X arah Y, arah sumbu Y. Maka dia adalah tau XY. Kalau ini
tegangan geser pada arah arah X kan ke sana, tapi mengarah ke sumbu Y. Pada sisi X arahnya Y. Maka tau XY. Terus ini tau YX, tau YX. Kalau tegangan, ini kan tegangan geser ya. Ini tegangan geser. Kalau ini tegangan normal. Tau X, tau X, tau Y itu tegangan normal. Itu untuknya 2 dimensi. Di mana ini YX ya, sorry ini. Ini artinya ini XY ya. Ini XY. Oke, ini YX. Oke. Jadi tegangan pada XY sama dengan YX. Terus ini untuk yang 3 dimensi ya. Jadi kalau yang 3 dimensi berarti sisi sini, sisi Y, berarti tau Y arahnya mana? Arah X. Kalau ini tau Y arahnya mana? Arah Z. Dan sebagainya. Ini. Oke, itu untuk yang konsep tegangan. Ada pertanyaan di konsep tegangan? Oke, tidak ada ya. Selanjutnya tegangan. Nah, regangan ya. Kalau tadi tegangan, sekarang regangan. Ya. Regangan itu kita masuk ke deformasi atau perubahan. Deformasi itu perubahan bentuk atau ukuran suatu bodi. Jadi kalau suatu bodi atau elemen struktur tersebut berubah bentuk, itu namanya deformasi. Elemen atau struktur tersebut mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan regangan. Regangan itu kan dia berubah. Jadi nanti panjangnya berubah kayak gitu kan. Deformasi dapat disebabkan oleh gaya yang bekerja atau akibat perubahan temperatur. Nah, deformasi bisa berubah karena apa? Karena gaya atau temperatur. Jadi kalau gayanya udah melebihi tegangan izinnya, misalkan dia akan berubah. Yield strength-nya ya. Nah, nanti kalau sampai ultimate, berarti dia fracture. Maksudnya patah. Kayak gitu. Pada umumnya, deformasi yang terjadi tidak selalu seragam pada bodi yang ditinjau. Itu deformasi. Ingat-ingat, deformasi adalah perubahan bentuk. Nah, sekarang regangan normal. Jadi kalau tadi tegangan ada tegangan normal, ada tegangan geser, regangan juga ada. Regangan normal, ada juga regangan geser. Ya. Sekarang regangan normal atau normal strain. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, kalau tegangan itu stress, kalau regangan itu strain. Ya. Definisinya, rasio penambahan panjang terhadap panjang awal. Dulu SMA sudah pernah dapat bahwa regangan itu adalah, kalau di SMA, epsilon sama dengan apa? Delta L per L. Masih ingat hukum Hooke? Oh, masih Pak. Masih ya. Nah, ini definisinya. Rasio penambahan panjang. Penambahan panjang itu apa? Delta L. Nah, kalau di sini yaitu delta nih. Ya, deltanya tapi kayak gini. Ya, terhadap panjang awal yaitu L0 atau L. Nah, ini ya. Misal ada batang BC, ini L, terus kita tarik dengan suatu gaya P, ya, sehingga dia akan berubah bentuk atau mengalami deformasi sejauh delta. Nah, berarti dia terjadi deformasi. Nah, regangannya yaitu delta dibagi dengan panjang mula-mula L0. Paham ya?
Ini normal karena gayanya gaya normal, tegak lurus terhadap penapangnya. Nah, tapi nanti kalau geser dia berarti meleot. Nah, kalau misalkan gini ya, awalnya itu kayak gini, dia meleot kayak gini. Nah, itu terjadi geser. Itu regangan geser. Oke, ini tegangan dulu ya. Ini regangan geser. Ini yang meleot ya. Regangan geser atau shear strain itu adalah perubahan sudut. Nah, jadi kalau yang ini adalah perubahan sudut antara dua garis yang awalnya saling tegak lurus. Jadi kayak gini, awalnya ini adalah segi 4. Nah, awalnya kayak gini. Ya, kalau kita dua dimensian gini ya. Awalnya gini. Karena ada suatu tegangan geser ya ke sana. Ini menyentuh ya ke sana tegangan YX sehingga mereka meleot seperti ini. Ya. Nah, jadi ada perubahan bentukan atau deformasi. Sejauh apa? Sejauh theta atau kalau di sini gamma XY. Nah, ini kayak theta, artinya sudut. Jadi nanti di sini adalah sudut ya. Besarnya adalah sudut ini ya. Nah, kalau yang tadi ini adalah 90 derajat, kalau ini meleot seperti ini ya, berarti kan jadi panjang ini jadi 90 min sudutnya. Paham? Berarti yang sebelah sini itu 90 plus sudutnya karena nambah, ya kan? Nah, ya, jadi kan gini. Ya, jadi ini 90 plus gamanya. Jadi yang sebelah sini itu pi per 2 plus gamma xy. Gitu. Kalau yang sebelah sini dia kurang. Paham ya? Jadi untuk yang regangan normal itu karena gayanya itu tegak lurus terhadap penapang. Kalau yang ini sejajar ya dengan penapang. Paham? Umar Habib? Oke, paham ya. Nah, small displacement analysis. Bagaimana kalau jadi ya hampir seluruh engineering material itu mengalami perpindahan dan regangan yang sangat kecil. Jadi material-material itu mengalami regangan ya itu sangat kecil. Regangan geser maupun regangan normal. Misalnya itu epsilonnya itu kurang dari 1 dan gamanya itu sangat kecil sekali sehingga kita bisa mengumpamakan bahwa sin theta itu mendekati theta karena misalnya nih sin theta mendekati theta dan cos theta itu mendekati 1 dan tan theta itu mendekati theta. Jadi kayak sudutnya itu sendiri. Nah, misal contoh akibat beban P ya balok kaku ABC mengalami rotasi sebesar 0,05 derajat. Nah, ini misal ada tali BD. Nah, ini ada batang A, B, sama C. Ya. Panjang AB itu 0,4 meter. Dan jarak DB itu adalah 0,3 meter. Dan ini mengalami rotasi sebesar 0,05 derajat berlawanan dengan putaran jarum jam. Nanti ke sana. 0,05 derajat. Jadi nanti gini ya. Misalkan kayak gini, kecil ya berarti ya. Ini kecil sekali. Karena 0,05 kan kecil sekali tuh. Tentukan regangan normal yang dialami oleh kawat BD. Regangan.
Apa tadi regangan? Regangan normal tadi apa? Yaitu displacement, perubahan atau delta dibagi dengan panjang mula-mula. Nah, kita tahu sekarang displacement-nya. Nah, gini kan. Ini kan theta nih. Ya. Terus ini panjangnya 0,4. Ya. Ini deltanya berarti ya. Ya kan? Jadi kalau jika theta itu kecil sekali, maka tan theta itu mendekati theta. Ya enggak? Nah, jadi deltanya itu apa? Untuk mencari delta tangen theta itu sama dengan delta per 0,4. Sehingga delta itu adalah 0,4 dikali tan theta. Oke, mau pakai kalkulator nggak masalah. Dibagi L0. L0-nya adalah berapa? 0,3 kan? Nah, karena yang ditanya adalah regangan BD. Ini kan jadi ketarik, ya kan? Jadi L0-nya adalah 0,3. Nah, jadi 0,4 tan theta, yaitu tan 0,05 derajat dibagi 0,3. Ketemunya berapa tuh? Satu koma satu ya, 1,16 kali 10 pangkat min 3. Satuannya meter. Nah, jadi tan theta kan kecil, itu sama dengan theta. Boleh ya. Jadi kalau misalkan ini kamu buat 0,05 per pi ya, ini dikali dengan berapa tuh? Berarti 180 ya, 180. 0,05 pi, sorry, kebalik. Jadi radian dulu ya, dibagi 180. Nah, ini tuh sama dengan theta. Ini ya, jadi ketemunya 1,16 ya, kali 10 pangkat 3. Oke, sama ya. Tuh. Penambahannya ini ya, delta tadi. Ini. Paham? Paham sampai sini? Sarah, paham? Di sini saya lumayan paham, Pak. Tapi nanti saya Nanti saya pelajari lagi, Pak. Saya ada kurang tahu di sini sedikit. Oke, nanti dipelajari lagi ya, dibaca-baca lagi ya, biar tambah paham, terus mengerjakan tugasnya, biar tambah paham. Minggu depan, biar dibahas kembali untuk tugas-tugasnya. Christian, paham? Edward, paham Edward? Paham, Pak. Paham, Pak. Aman, Pak. Aman ya. Selanjutnya, contoh 2. Nih, ini yang regangan geser nanti ini ya. Karena ini kotak. Terus dia bahasanya itu meleot ya. Apa sih meleot itu? Ya, meleot, tahu paham ya meleot itu ya. Nah, misalkan akibat suatu pembebanan sebuah plat berukuran 300 kali 250, ini 250, ini 300, mengalami deformasi seperti tergambar. Regangan normal rata-rata di sepanjang sisi AB. AB ini ya. Ini yang pertama regangan normal loh ya. Jadi ini sisi AB. Yang kedua, regangan geser rata-rata di titik A. Di titik A. Relatif terhadap sumbu XY. Jadi sudut. Jadi kalau regangan geser nanti ketemunya sudut gamma ya. Kalau normal ketemunya satuan meter, satuan panjang. Nah, sekarang penambahan panjang sisi AB. AB.
ya, sisi penambahan panjang sisi AB ini ya. Tadi yang pertama adalah regangan normal rata-rata di sepanjang sisi AB. AB, ya kan? AB ini kan 250. Terus dia menjadi B aksen yang B ini. Artinya kalau kita proyeksikan ke sini, dia berkurang 2 mm. Jadi ada deltanya. Deltanya itu berapa? Gini ya, penambahan panjang. Jadi yang awalnya namanya penambahan panjang, delta itu adalah panjang gini ya. Ini ya, itu adalah yang semua ini itu 250 ya. Ini adalah 2 meter ya. Jika dia terjadi perubahan ini ya, panjangnya sampai B aksen ya kan, ada deformasi, maka ini sudut atau gamanya. Nah, ini berapa nih? Delta AB yang awalnya dia adalah A ke B itu adalah 250 menjadi ini ya, segini, menjadi kita cari ini ya, berarti ya. Berarti kan di sini kan 248 ya. Ini 3 ya. Dia ada, sehingga untuk AB aksen itu kan perubahannya. Jadi di sini delta AB itu adalah AB aksen dikurangi dengan AB. Ya, perubahan, namanya perubahan itu kan panjang dia setelah perubahan dikurangi dengan panjang mula-mula atau L min L0. Itu kan, itu delta L. Nah, jadi panjang setelah dia deformasi itu kan AB aksen. Ya, sebelumnya itu adalah AB. Nah, maka kita perlu nyari panjang AB aksen. Nah, untuk mencari AB aksen itu kan kalau ini 3, ini 248, berarti ini kan akar dari 248 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, ketemulah ini. Ini adalah AB aksen. Oke. Ya. Terus AB itu adalah panjang mula-mulanya yaitu 250. Sehingga deltanya itu ketemunya minus 1,98 mm. Nah, sekarang regangan normal ya. Regangan normal AB. Regangan normal itu adalah delta atau delta ya kan. Delta kan meter nih satuannya di milimeter atau panjang dibagi dengan panjang mula-mula L0. Nah, deltanya berarti kan AB aksen min AB atau delta AB itu minus 1,98 dibagi dengan L0-nya 250. Jadi dia ketemunya ini. Regangan itu tanpa satuan loh ya. Jadi regangan itu kan meter per meter. Jadi coret dia tanpa satu. Cuma atas sama bawahnya satuannya meter. Tapi kalau sudut atau regangan geser itu ya dia tanpa satuan juga nanti ya. Tapi dia sudut tegangannya tuh. Jadi tegangan XY itu ada sudut ya berarti. Ya, tegangan XY berarti ada perubahan sudut, berarti sudut.
Ada perubahan sudutnya. Regangan geser di A sekarang ya, di A. Yang awalnya dia adalah 90 derajat, terus berkurang jadi theta aksen. Jadi kalau regangan geser itu adalah delta ya. Deltanya kan gamma ya. Regangan geser apa? Sorry. Regangan geser apa namanya? Oh, belum ya di sini ya. Regangan geser. Regangan geser ya. Regangan geser itu epsilon ya. Tapi ini sudut ya, perubahannya itu sudut. Kalau tadi delta, kalau ini gamma. Jadi itu gamma dibagi dengan sudut mula-mula, yaitu pi per 2 ya. Enggak ya, atau gini. Regangan geser. Ini kan gamma XY ya. Jadi theta aksen itu setelah dia terjadi deformasi. Nah, jadi dia ada perubahan sebesar gamma XY. Sehingga kita tahu bahwa besar dari gamma XY itu berapa. Nah, kita nyarinya di sini adalah gamma XY-nya saja. Nah, jadi kalau ini ke sini itu kan 250 min 2, jadi 248. Ini ke sini adalah 3. Ini adalah gamma. Sehingga tan theta, tan gamma itu kan sama dengan 3 per 248. Ya kan? Maka gamma yaitu tan min 1 3 per 248. Nanti ketemu sudut. Gitu. Argestan Argestan 3 bagi 248. 0,69 derajat. Ya. 0,69 derajat. Kalau dijadikan radian, 1 derajat itu berapa? Jadi kan 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Di 1 radian itu sama dengan 360 dibagi, atau gini, 1 derajat itu sama dengan 2 pi dibagi dengan 360. Berarti ini dibagi 360 dikali dengan 2 pi. Nah, itu berapa? Dikali 2 dibagi 360. Kali 3,14. Nah, jadi dapat tuh kalau jadikan radian ketemunya 0,0121 radian. Paham? Sampai sini paham? Paham ya? Jadi mengubah dari sudut ke radian, paham ya? Jadi kalau 360 derajat itu kan 2 pi radian. Berarti kalau 1 derajat itu ada 2 pi dibagi dengan 360. Jadi pi-nya ini maksudnya 3,14. Jadi 2 kali 3,14 dibagi 360. Ya. Karena ini 0,69 berarti dikali 0,69. Ketemu 0,0121 radian. Satuannya. Paham ya? Paham, Pak. Oke, kita stop share. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu karakteristik mekanis. Jadi masih ada satu lagi ini ya.
Ini nggak apa-apa, nanti dipelajari sendiri ya PPT yang ini ya, karena waktunya udah selesai. Itu kedua. Ya, soalnya tadi membahas materi soal tadi. Nanti ini nggak susah, ini dipelajari sendiri, paham ya. Saya ini kan bentar. Nah di sini karakteristik bahan. Jadi bahan tersebut ini yield. Jadi yang kita bahas adalah saat carbon steel itu dia masih linear. Jadi kalau misalkan kita kenai suatu tegangan, sebentar. Jadi ini adalah hubungan antara regangan sama tegangan. Nah, di tegangan ini ada yang namanya tegangan yield, itu dia sampai batas elastis sampai tegangan U, ultimate. Ya, jadi sampai dia itu batas patah. Atau sudah neckling, mau neckling batas patah. Nah, ini regangannya. Nah, kalau di low carbon steel, berarti ini tipe baja ya, dia itu bentuknya gini, berdasarkan praktikum ya. Nah, dia tuh linear dulu. Linear, habis itu diberi tegangan lagi sampai suatu saat dia necking atau rupture. Rupture patah di sini nih. Nah, ini aluminium. Jadi setiap material itu akan berbeda-beda grafiknya. Tergantung pada sifat keelastisan material tersebut. Jadi baja, beton, aluminium itu akan berbeda. Tapi yang kita bahas adalah yang bagian linear. Jadi yang linear ini nih. Jadi sebelum yield. Yield itu masih elastis. Jadi ini tuh elastis ya. Ini ke sini terus sampai yield, sampai tegangan yieldnya itu dia sudah, jadi dibiarkan masih dikasih itu dia molor sendiri gitu. Jadi elastisnya hilang. Jadi ini adalah batas dia elastis, hilang. Elastisnya hilang, mulai hilang. Nah, habis itu tambah teruslah sampai dia akhirnya dia udah gak kuat lagi, akhirnya patah atau rupture, gagal. Tuh. Nah, misalnya kayak gini, ini diuji tarik. Berarti sini ditarik, sini juga ditarik, ya. Awalnya L0, kayak gitu. Regangannya berapa pertama? Jadi, nah kita sinilah dengan tegangan berapa? Ya, paham ya? Terus kita tarik lagi dengan suatu gaya. Jadi P per A penampangnya berapa? P-nya ini dibagi dengan luasan penampang. Ketemulah tegangannya. Nah, habis itu saat tegangan itu ketemu, regangannya berapa? Nah, berarti kita hitung dari L sama L aksennya, delta L. Delta L bagi dengan L, ketemu. Nah, akhirnya ketemu grafik dari titik-titik itu, ketemu grafik seperti ini. Paham ya? Ini kalau praktikum seperti itu. Nah, ini silakan nanti dipelajari. Ada hukum Hooke, ya, adalah modulus elastisitas dan modulus geser. Modulus elastisitas itu E besar, yaitu tegangan dibagi dengan regangan, dan modulus geser itu adalah G. Nah, ini E elastisitas, E ya. Nah, itu E, jangan sampai kebalik. Terus G, geser, yaitu G. Nah, jangan sampai kebalik ya. Modulus elastisitas sama modulus geser. Nah, ini contohnya nanti pelajari rasio Poisson, itu perpanjangan atau rasio Poisson itu E lateral dibagi dengan E regangan aksial. Artinya gini, lateral itu kalau sumbu ya, jadi sumbu aksial itu searah sumbu X-nya, ya, sumbu X-nya aksial. Jadi ke sana P. Jadi regangan memanjangnya, regangan aksial itu regangan memanjangnya, searah sumbu X. Nah, kalau lateral ini dia Y sama Z. Nah, jadi selain sumbu X.
Jadi kalau memanjang kan ke sana nih, kalau berdasarkan ini ya. Ini kan X memanjang, itu aksial. Jadi regangan aksial berarti kan delta L per L0-nya secara aksial itu berapa. Nah, tapi kalau Y sama Z itu lateral. Nah, jadi ke sana sama ke atas gitu. Ke atas sama ke sana. Melebar sama meninggi. Nah, itu berapa? Nah, itu rasio Poisson. Rasio Poisson, ya. Jadi rasio Poisson itu pasti nilainya positif. Ya, walaupun dia rumusnya ini negatif, tapi nanti dia negatif-negatif, akhirnya dia positif. Gitu. Salah satu pasti ada positif. Kalau nggak lateralnya, ya aksialnya yang positif atau yang negatif. Ya. Jadi jangan nanti kalau ketemu rasio Poisson nilainya negatif, berarti perhitungannya keliru. Ini contohnya, nanti dipelajari sendiri. Ya, ada pengerjaannya juga. Nanti kalau kurang paham silakan tanyakan. Ini generalized Hooke law. Ya. Jadi EX-nya itu adalah ini sumbu X, ya. Y sama Z. Ini ya rumusnya. Ini contohnya juga. Ini dilatasi. Nah, sekarang dilatasi. Tadi Poisson, sekarang dilatasi. Dilatasi itu adalah perubahan volume terhadap volume awal. Jadi gini, kalau tadi ketemu regangan, ya regangan adalah perubahan secara panjangnya terhadap panjang awal. Tapi kalau dilatasi itu volume yang berubah. Jadi X, Y, Z-nya itu berubah semua. Jadi volume terhadap volume awal. Ya karena kan material bentuk kan 3 dimensi sehingga punya volume. Nah, ini ya, ini jadi delta V per V. Nah nanti jadinya bisa kayak gini, EX plus EY plus EZ. Nah, jadi gini. Ini contohnya modulus bulk itu sama, modulus bulk itu kayak sebagian aja sih dari modulus dilatasi. Bahwa dilatasi itu adalah min P per K. Nah, modulus bulk itu adalah K. Jadi rumus ini itu di dalamnya adalah ada modulus bulk. Modulus geser gitu. Oke. Sampai sini paham? Nanti dipelajari lagi ya. Paham? Sampai sini? Kaila paham? Paham, Pak. Paham ya. Yohanes, ada Yohanes? Sitinjak? Ya, paham Pak.